Iya, pemirsa, adakah kejanggalan pada kecelakaan tunggal yang menimpa Setia Novanto semalam? Malam hari ini saya akan membahasnya dengan ahli psikologi forensik. Saya bersama dengan Pak Reza Indragiri. Selamat malam. Halo, selamat malam. Ini Pak Reza, kita langsung saja. Kalau lihat dari kondisi mobil, lalu kondisi fisik tiang listrik atau tiang lampunya, lalu analisa Anda seperti apa? Ini terkait dengan korban juga ya, ada 3 penumpang tapi 1 yang terluka dan mendapat perawatan di rumah sakit. Kalau pertanyaan tentang mobil atau tentang tiang, terus terang saya tidak bisa jawab. Karena psikologi tidak mempelajari objek semacam itu. Psikologi belajar tentang manusia, tentang perilaku manusia, forensik berarti di ranah hukum. Bahwa kemudian masyarakat menaruh keraguan atau skeptisisme yang luar biasa terhadap benar atau tidaknya kecelakaan sudah terjadi secara alamiah gitu. Itu masuk akal karena ini berada di ranah pidana, ranah hukum, di mana kemudian yang dipertaruhkan adalah benar atau salah. Kalau salah berarti masuk penjara. Ada sebuah resiko yang saya pikir di hati kebanyakan orang adalah resiko yang tidak menyenangkan. Jadi setiap orang yang punya kasus hukum, orang yang tersangkut kasus hukum, apalagi terposisikan sebagai seorang tersangka, tentu akan berpikir segala macam cara agar kemudian terhindar dari sanksi yang tidak menyenangkan itu. Oke. Nah, riset menunjukkan di dalam psikologi forensik, riset menunjukkan bahwa salah satu cara atau salah satu modus yang sering digunakan oleh para tersangka, jadi saya bicara tersangka secara umum, adalah fenomena yang disebut sebagai pura-pura sakit. Istilah teknisnya adalah malingering. Ini adalah secara umum. Kalau Anda lihat dari kasus ini? Tentu saja harus diperiksa oleh profesional medis. Apakah ini betul-betul sebuah sakit yang katakanlah alamiah diakibatkan oleh sebuah kecelakaan, ataukah ini juga merupakan sebuah fenomena pura-pura sakit dalam kurung malingering. Nah, bagi saya, andaikan ini merupakan sebuah bentuk malingering atau pura-pura sakit, maka akan sangat baik apabila nanti hakim mempertimbangkan. Bahwa andaikan, garis bawahi, andaikan vonisnya bersalah, maka aktivitas pura-pura sakit atau malingering sudah sepatutnya dijadikan sebagai salah satu unsur pemberat hukuman. Iya, Pak Reza, kita tidak bisa melupakan bahwa setelah penetapan tersangka yang pertama, ini Setia Novanto juga langsung sakit. Lalu apakah penetapan tersangka yang kedua ini, Anda juga melihat ada indikasi semacam itu? Sekali lagi di ranah hukum, di ranah pidana, temuan psikologi forensik yang mengatakan bahwa modus malingering dalam kurung pura-pura sakit adalah sebuah modus yang lazim dilakukan oleh orang yang tersangkut kasus hukum. Kenapa ini dipilih, modus pura-pura sakit? Proses hukum adalah proses yang mengandalkan kesehatan manusia. Pertanyaan pertama dalam proses hukum misalnya di kepolisian adalah apakah Anda dalam keadaan sehat? Demikian pula di tingkat peradilan, proses tanya jawab akan sangat intens. Tanya jawab tentang apa? Tanya jawab tentang apa yang sudah dilalui. Berarti sangat mengandalkan daya ingat manusia. Nah, kita bayangkan kalau kemudian si tersangka atau kemudian menjadi terdakwa itu tidak dalam kondisi kesehatan yang optimal, lebih-lebih lagi ada gangguan fisik yang mengakibatkan orang tersebut mengalami gangguan ingatan, maka ya itulah sebuah cara jitu yang dipilih secara sengaja, secara terencana, secara terorganisasi untuk sekali lagi lolos dari jerat hukum. Oke, selain pura-pura sakit, biasanya modus apa lagi yang lazim digunakan oleh orang yang terjerat hukum? Oh, banyak. Mulai dari yang kotor, misalnya menyuap aparat penegak hukum, atau buron, pergi ke luar negeri, atau operasi plastik, atau menyogok seseorang untuk kemudian mengaku sebagai pelaku yang sesungguhnya. Ada banyak sekali modus yang dilakukan oleh orang-orang yang tersangkut kasus hukum agar terhindar dari proses hukum. Kalau kita lihat di kasus Setnov ini, dia sudah masuk DPO sebelum kecelakaan tersebut, sudah dicekal juga untuk bepergian ke luar negeri. Lalu selain pura-pura sakit, apabila memang di medis tidak terbukti, ini kira-kira modus apa lagi yang mungkin dilakukan? Seperti saya katakan tadi, saya tidak tahu dalam spesifik dalam kasus ini, saya tidak tahu seperti apa. Tetapi tadi saya utarakan bahwa ketika seorang tersangkut kasus hukum sebagai tersangka, maka dia secara alamiah akan berusaha mencari cara untuk lolos dari itu. Tadi saya katakan kalau tidak malingering alias pura-pura sakit, dia bisa buron atau menyuap atau menjogok aparat penegak hukum. Terjadi barter antara keadilan dengan kemudian rupiah yang dibayarkan dan seterusnya. Kita akan lanjutkan perbincangan Pak Reza usai jeda, pemirsa. Tetaplah bersama kami di Ada Berita Petang. Segera kembali. Iya, pemirsa, saat ini pihak Setia Novanto juga masih melakukan upaya hukum, yaitu pengajuan pra-peradilan. Tapi di sisi lain saat ini sedang
kecelakaan dan tidak bisa diperiksa oleh KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka dan sekarang menjadi tahanan KPK. Tidak mau menandatangani tapi kabarnya Pak Reza. Ya bagaimana mau menandatangani? Bersangkutan dari tim pengacaranya sakit, juga gitu. tidak ada yang mau menandatangani. Apakah Anda melihat ketika upaya pra-peradilan sedang diajukan, belum dijadwalkan oleh hakim waktunya kapan, tapi sekarang sedang kecelakaan, tidak bisa menjalani pemeriksaan, ini cukup efektif untuk menunda proses hukum? Jelas. Secara umum malingering angka menunjukkan bahwa dari seluruh kasus, kemudian aparat penegak hukum hanya berhasil mengungkap, wah ini malingering itu hanya sebesar 17%. Oke. Angka itu jangan ditafsirkan bahwa ternyata penggunaan modus malingering itu sedikit ya, hanya kurang dari 20%. Pemaknaannya tidak seperti itu. Bahwa kecanggihan, kemujaraban malingering itu ternyata hanya berhasil diketahui oleh aparat penegak hukum hanya 17% dari total kasus. Oke. Jadi sekitar 83% kasus itu betul-betul aparat penegak hukum katakanlah angkat tangan ketika berhadapan dengan tersangka yang menggunakan modus malingering. Ini yang juga menarik adalah tidak hanya tersangka Setia Novanto saja yang menjadi perhatian publik, tapi juga orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemarin pengacaranya sempat memberikan pernyataan luka berdarah-darah di mana-mana, tapi ketika foto kondisi terkini kemarin beredar itu tidak ditemukan ada darah-darah. Apa yang Anda lihat dari sini? Tim kuasa hukumnya mengatakan sesuatu yang saya tidak tahu secara spesifik bagaimana atau apa yang dilakukan oleh tim penasihat hukum tersangka. Tapi secara umum para ilmuwan psikologi forensik juga sudah wanti-wanti bahwa kalangan profesional di sekitar tersangka secara umum ya, kalangan profesional di sekitar tersangka, baik itu pengacara maupun itu dokter pribadi maupun itu psikolog pribadi, patut diwaspadai. Kenapa? Karena sangat mungkin mereka juga ambil bagian dalam penyusunan strategi pura-pura sakit itu. Tapi spesifik dalam kasus ini saya tidak tahu. Itulah tugas teman-teman di kepolisian, tugas teman-teman di organisasi profesi semacam Ikatan Dokter Indonesia, Himpunan Psikologi Seluruh Indonesia untuk bekerja terpadu bersama-sama untuk memastikan tersangka harapannya adalah suatu saat bisa sehat sehingga bisa menjalani proses hukum secara prosedural. Pak Reza, ini menarik, artinya untuk mendukung si tersangka ini, kita bicara secara luas di kasus-kasus tipikor yang lain juga. Pura-pura sakit artinya ada dukungan-dukungan dari orang-orang sekitarnya juga. Ilmuwan yang mengatakan itu, bukan saya yang mengatakan itu. Saya bisa bentangkan sekian banyak hasil atau pernyataan para ilmuwan yang memberikan wanti-wanti kepada kita. Untuk sekali lagi mewaspadai bahwa di ranah hukum, seorang yang mengaku sakit pantas untuk dicermati ulang. Apakah ini betul-betul sakit atau pura-pura sakit? Kalau pandangan Anda terkait Setia Novanto sendiri, ini banyak sekali sebelumnya terkena kasus dan berhasil lolos. Apakah ada strategi khusus begitu? Selain pura-pura sakit? Atau mungkin memang kemarin benar-benar sakit? Saya sesungguhnya hati saya walaupun sedikit masih berpikiran positif bahwa mudah-mudahan tersangka SN ini tidak dibuat-buat sakit. Kenapa? Sebagai orang yang beragama saya yakin bahwa sakit itu ada manfaatnya. Sakit itu memang membuat orang kehilangan senyumnya, kehilangan cahayanya, tapi yang paling oke adalah orang yang sakit itu kehilangan dosanya. Nah, terlepas apapun itu, apakah tersangka SN ini berbuat kesalahan atau tidak, pasti sebagai manusia dia pasti punya dosa. Nah, harapannya kalau ini betul-betul sakit, maka mudah-mudahan sakitnya adalah sakit penghapus dosa itu. Saya berharap demikian. Baik, kalau di kasus-kasus lainnya seperti di kasus Bapak minta saham yang kemudian ini masuk ke MKD, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan dijatuhi sanksi sedang, lalu Itulah yang membuat saya pikir kenapa dua hari ini masyarakat sangat-sangat memicingkan mata gitu, mendengar berita bahwa tersangka mengalami kecelakaan dan mengalami sakit sedemikian rupa. Karena tersangka ini kalau kita simak pemberitaan di media kan dikenal sebagai seorang yang punya posisi penting, punya kekuasaan, dan saya tidak berpikir bahwa yang bersangkutan itu adalah kaum papa. Jadi identik sebagai orang yang semestinya dikdaya. Jadi pertanyaan di halayak luas ketika orang yang dianggap dikdaya, orang yang dianggap atau memiliki citra ala Superman seperti itu tiba-tiba saja kemudian mudah jatuh sakit, mudah kalah, mudah menyerah, itu yang memunculkan syawasangka di benak masyarakat. Baik, Pak Reza, terima kasih. Kita tentu saja sama-sama menunggu, publik menunggu bagaimana kelanjutan dari kasus ini. Mudah-mudahan segera sehat ya. Ya, semoga segera sehat dan bisa menjalani proses hukumnya.
Dan pemirsa, setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Jakarta Barat, Setia Novanto dirujuk ke RSCM Jakarta Pusat. Bagaimana kondisi kesehatan Novanto? Kami akan kembali dengan laporan langsung dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo sesaat lagi.